Oke, halo, selamat pagi teman-teman. Aduh, Pagi. siapa? Halo, selamat pagi. Oke, ini Altaf atau siapa ini? Altaf, coba diganti dulu Altaf. Altaf tuh belum diganti namanya loh. Coba diganti dulu ya. Coba diaktifkan kameranya. Jangan pakai itu deh. Mana Altafnya? Nah, kok avatarnya kayak gitu Altaf? Oke, nah hari ini masuk cuman Dipta sama Ngelek kak. rivalnya izin dulu teman-teman ada kegiatan. Kenapa? Kenapa Ngelek, Dipta? ngelek. Ngelek, ngelek, ngelek. Oh agak Iya, nge-lag. ngelek. Oke, wait. Coba Miss ganti. Oke, terima kasih. Tunggu ya, Miss ganti koneksinya dulu. Nah, oke, Miss ganti koneksinya ini. Better nggak? Ya, oke. Berarti Miss pakai yang ini aja. Oke, nah tadi yang Miss sampaikan ya, hari ini kemungkinan cuma Alta sama Dipta aja yang masuk karena Rival sama Shanumnya izin baru ada kegiatan lain. Jadi ya udah, nanti kita kelasnya bertiga aja Dipta, Alta sama Miss ya. Nah, hari ini nanti kita lanjut dulu guys, kita lanjut ke pertemuan selanjutnya ya. Nanti kita masuk di Lisa 25. Nanti ada tipe data dan juga operator. Nah, sebelum itu nanti coba kita lihat dulu ya, coba Miss cek dulu untuk yang minggu lalu itu kan masuk semua atau nggak sih? Minggu lalu itu rival ya, rival yang nggak masuk. Berarti rivalnya 2 minggu nggak masuk. Oke, teman-teman ini long weekend ya, pada libur kan? Ya kan? Kemarin long weekend pada kemana? Ada kegiatan atau di rumah aja? Di rumah aja. Di rumah aja kalau Alta? Di rumah aja. Di rumah juga. Besok tapi udah masuk ya. Besok udah masuk sekolah kan? Nah, udah habis liburnya guys. Cuman di bulan Mei itu kayaknya masih ada libur lagi. Cuman nggak tahu ya di tanggal berapa. Miss lupa. Cuman di bulan Mei itu ada beberapa libur memang. Ini kan berarti tanggal 7. Iya 14 ya kemarin. Oh di tanggal 27, 28 kita ada ini. Lebaran Idul Adha. Ya kan? Ada libur lagi besok tuh. Masih ada beberapa libur berarti guys ke depannya ya. Oke, kalau gitu kita langsung mulai dulu aja. Teman-teman sudah siap semuanya? Sudah ya? Oke, kalau gitu seperti biasa sebelum kita mulai kelasnya, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Cukup. Oke, kalau gitu Miss izin share screen dulu ya. Coba kita lihat apa yang harus kita pelajarin hari ini. Nanti santai aja teman-teman, kan kita cuman 2 orang yang masuk ya. Kalau nanti waktunya selesai lebih cepat ya udah nanti berarti buat istirahat aja teman-teman gitu ya. Karena biasanya kalau rame-rame kan Miss harus pindah-pindah tuh layar A1, 2, 3, 4 ya. Miss harus geser-geser. Nah kalau misalkan banyak eh, yang nggak masuk, biasanya tuh ini lebih cepat biasanya. Oke. Kalau gitu, kita masuk dulu. Kita lihat dulu di sini, teman-teman. Hari ini kita masuk di pertemuan ke-25, seperti yang sudah disampaikan di pertemuan minggu lalu ya. Kan kemarin kita ada kenalan tuh sama yang namanya variabel. Masih ingat nggak variabel itu apa? Apa variabel itu? Diibaratkan sebagai apa ya variabel kemarin? Nggak tahu. Loh, kemarin contohnya variabel itu bisa Lupa. diibaratkan sebagai lupa. Aduh, lupa juga. Variabel itu boleh dianggap atau boleh diibaratkan sebagai tempat, wadah, tas, atau something atau sesuatu yang untuk menyimpan ya. Untuk menyimpan apa? Menyimpan data kan? Kayak sebuah mangkok tapi isinya satu jenis doang. Ya betul, pintar. Sip, betul Dita. Satu apa isinya satu jenis misalkan nama ya berarti variabel nama isinya nama semua. Variabel usia isinya usia semua. Jadi variabel itu bisa menampung kata atau angka ya. Nah, nanti teman-teman akan belajar di sini nih.
belajar di pertemuan hari ini apa aja kira-kira yang bisa kita masukkan, apa aja yang bisa ditampung di variabel. Nah, nanti ada materi, tipe data, dan juga operator. Jadi kita kemarin kan Miss cuman ibaratkan teman-teman di dalamnya tuh bisa berupa kata atau angka gitu kan. Nah, nanti lebih jelasnya di sini, lebih jelasnya di pertemuan hari ini. Baru minggu depan kita masuk di variabel dalam game sama variabel sebagai parameter. Jadi teman-teman ini belajar variabel terus ya, karena memang kita di modul variabel. Jadi di sini nanti ada tingkatannya teman-teman. Kalau kemarin kita baru belajar data variabel. Hari ini kita belajar tipe datanya. Minggu depan variabel dalam game. Berarti teman-teman sudah menerapkan tuh gimana pakai variabel dalam sebuah game. Baru minggu depannya lagi teman-teman belajar variabel sebagai parameter, sebagai acuan tolak ukur seperti itu. Nah, hari ini kita fokus dulu di pertemuan ke-25 teman-teman. Ada yang namanya tipe data dan operator. Siapa yang sudah pernah dengar tipe data? Coba ada yang sudah pernah dengar belum? Dita sama Altaf, Altaf belum. Kalau Dita sudah pernah dengar atau belum tipe data? Kalau gak salah sih kayak pernah dengar. Oke, nah mungkin kita bahas lebih detailnya di sini ya. Kita bahas lebih jelasnya di pertemuan hari ini. Nah, teman-teman mulai perhatikan dulu. Miss akan jelaskan dulu untuk teorinya dan juga apa yang harus kita pahami di tipe data dan juga operator. Nah, teman-teman lihat di sini. Kemarin tadi kan udah Miss singgung ya. Variabel itu boleh diibaratkan sebagai tempat atau wadah mangkok misalkan kayak gini. Miss punya variabel nama, ya kan, nama. Berarti yang kita masukkan ke sini seperti kayak kemarin masukin kata ya, berupa kata. Katanya apa? Bisa nama-nama kita. Dipta, Dipta, Altaf gitu kan? Altaf. Berarti ini berupa kata. Oke, lanjut misalkan Miss punya variabel lagi di sini, variabel skor. Skor. Berarti data yang disimpan berupa apa, Altaf? Kalau skor tuh Enggak. angka, ya kan? Angka, di sini angka. Angka berapa? Mungkin awalnya 0, tambah 1, sampai 10, sampai 100 gitu kan. Berarti berupa angka. Usia berarti juga angka. Lalu warna berarti kata ya. Warna merah, kuning, hijau, biru. Nah, itu berarti kata, teman-teman. Dari sini bisa kita simpulkan nih. Yang bisa disimpan dalam sebuah variabel itu ada tipenya, ada jenis-jenisnya, yaitu kata sama angka. Apakah itu doang, Miss? Nah, nanti teman-teman lihat di sini. Miss akan lanjutkan dulu teorinya. Apa itu variabel? Udah kita bahas tadi. Boleh diibaratkan sebagai tempat, wadah, kotak, kardus, tas juga boleh. Kalau kemarin kita menambangkan, kita ibaratkan sebagai tas, betul nggak? Kalau kemarin kita, misalkan Miss tanya kemarin, kita mau menambang mineral. Kalau kita baru berangkat, tasnya berarti kosong atau udah ada isinya, teman-teman? Kalau baru berangkat, Kosong. kosong. Berarti kita buat dulu nih, atur variabel sama dengan nol. Karena kita buat dulu tempatnya. Empty dulu atau kosong dulu. Tidak ada isinya dulu. Nah, itu untuk variabel. Lanjut. Apa aja jenis-jenis yang bisa disimpan dalam sebuah variabel? Nanti kita belajar di sini. Tipe variabel atau tipe data yang dapat disimpan di variabel ada tiga. Coba. Yang pertama, yaitu angka tadi ya. Nah, angka ini kata lainnya yang kalau teman-teman besok belajar di pemrograman tingkat lanjut, belajar Python, HTML, Java, atau mungkin yang lain, bahasa pemrograman yang lain, nanti angka ini istilah lainnya yaitu integer, teman-teman. Integer, GER, integer. Nah, ini angka ya. Berarti kalau angka yang disimpan apa? Ya angka. Dari angka bulat atau bilangan bulat, bilangan desimal juga bisa disimpan. Jadi 1, 2, 3 sampai 1000 misalkan. Lalu ada 0,1, 0,2, 2,5. Itu juga disimpan di angka. Walaupun dia koma, ya, itu juga merupakan angka. Oke? Walaupun 1 juta, 1 miliar, itu juga merupakan angka. Karena dia format datanya itu berupa angka. Paham untuk yang nomor satu, integer atau angka? Aman ya? Oke.
Lanjut yang tipe kedua, yaitu ada yang namanya string, teman-teman. Coba dibaca, string, S-T-R-I-N-G-S, string. String itu apa? String itu kata, ya, kata atau kalimat. Jadi yang bisa tersimpan di string itu bisa kata, misalkan apel, bisa dita, bisa kenyang, bisa altaf, lapar, itu kan berarti kata atau kalimat. Di sini juga bisa menyimpan kalimat, teman-teman. Misalkan Mars adalah planet keempat di tata surya. Nah, berarti itu sebuah kalimat kan? Tapi kan kalimat juga berupa kata ya. Susunan dari kata-kata itu bisa jadi sebuah kalimat. Ini juga bisa disimpan di string ya. Nah, sekarang Miss mau tanya teman-teman. Di sini kok ada angka Miss 1970 kok bisa disimpan di string? Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Kenapa 1970 bisa disimpan di string? Menurut Dipta sama Altaf, kenapa kok mereka bisa disimpan di string? Padahal dia ada angka. Nah, coba dipikirkan dulu. Kira-kira kenapa itu? Kenapa dia kan angka tapi bisa masuk di situ? Dipta tahu nggak Dipta? Kenapa seperti itu? Belum tahu? Kimi jelaskan di sini. Karena dia sebagai kalimat penjelas, teman-teman. Dia bukan berdiri sendiri sebagai angka, bukan berdiri sebagai 1970 doang. Tapi dia sebagai penjelas tahun, ya. Di sini dia menjelaskan saya lahir pada tahun 1970. Jadi dia sebagai keterangan, ya. Dia tidak berdiri sendiri, tetapi dia sebagai keterangan kalimat yang ada di depannya. Jadi dia ikut sebagai kalimat, teman-teman. Makanya dia boleh masuk di string. Kecuali kalau misalkan dia berdiri sendiri, dia cuma 1970. Nah, itu nggak bisa masuk ke string. Karena dia berupa angka, dia masuknya ke integer kalau misalkan cuma 1970. Paham, teman-teman? Misalkan, contoh lagi. Altaf pergi ke pasar membeli 100 mangga. Nah, padahal di situ ada 100. Cuman di situ sebagai kalimat penjelas, teman-teman. Dia sebagai keterangan. 100 apa? 100 mangga. Gitu. Misalkan, Dipta pergi ke warung membeli 2 snack atau 2 jajan gitu ya. Nah, 2 juga termasuk kalimat keterangan sebagai penjelas bahwa Dipta ke warung beli jajan gitu. Dia tidak berdiri sendiri sebagai angka 2. Paham? Dipta sama Alfa, Altaf? Paham ya? Sebagai kalimat penjelas dia. Oke. Tipe yang ketiga nanti ada yang namanya logika, teman-teman. Yaitu true dan false. Masih ingat nggak? Kalau true itu dituliskan dengan angka berapa, false dituliskan dengan angka berapa? Ayo, dulu udah pernah kita pelajarin tuh di and or not. Masih ingat nggak? Materi and or sama not. Nah, ada yang namanya logika di sini. Kalau true itu dituliskannya sebagai satu, teman-teman ya. Angka satu itu true. Kalau false itu nol. Gini ya. Jadi ada kondisi benar dan juga kondisi salah. Kalau di pemrograman itu nanti dia penulisannya satu sama nol. Paham? Oke, kalau gitu coba Miss next dulu ya teman-teman ya. Tadi ada tiga tipe data yaitu angka atau integer, string, sama logika. Diingat-ingat ya ketiganya ini. Fungsinya untuk apa emang Miss? Karena nanti ke depannya teman-teman bakal pakai itu terus ya. Bakal menggunakan yang namanya tipe data terus. Kalau misalkan teman-teman ditanya nih tipe data angka. Nah, kalau angka nanti ada operator teman-teman. Lihat di sini. Ada operator atau operasi matematika sama operasi perbandingan. Coba Altaf diperhatikan dulu di sini Altaf. Masih mainan kamera ternyata. Nah, kalau yang tipe data yang pertama atau tipe data angka, nanti ada dua operasi. Pertama, operasi matematika. Kalau penjumlahan sama pengurangan, Miss nggak usah jelasin ya. Teman-teman harusnya sudah paham ya. Yang selanjutnya aja. Nah, selanjutnya ada yang namanya perkalian, teman-teman. Kalau di sekolah kan teman-teman penulisannya kan kayak gini ya. 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, kalau di pemrograman, kali atau perkalian itu tulisnya gini. 2 bintang 2 itu 4. Jadi perkalian ini sama dengan bintang. Penulisannya kalau di
pemrograman bukan kali, bukan X, tapi bintang. Paham? Kalau bintang itu perkalian. Nah, selanjutnya apa, Miss? Selanjutnya ada pembagian. Nah, kalau di sekolah teman-teman kan biasanya nulisnya gini, 2 bagi 2 sama dengan 1. Atau misalnya ini, 2 dibagi 2 sama dengan 1 misalkan. Nah, kalau di pemrograman, teman-teman nulisnya gini, 2 slice atau garis miring 2. Ini pembagian, jadi 2 bagi 2 sama dengan 1, gitu ya. Jadi penulisannya pakai garis miring, itu pembagian. Oke, sama. Nanti juga ada operasi perbandingan lebih kecil dan sama dengan. Ini udah paham teman-teman, sudah kita pelajarin di operator ya. Yang warnanya hijau waktu itu kita udah pelajari di situ ya. Nah, nanti penulisannya kayak gini nih di operator ya. Ada pembagian, pengurangan, perkalian. Coba Miss tanya, berarti yang ini tadi apa? Kali. Kalau ini Hmm, apa, Alta? Bagi. Bagi, betul. Kalau yang ini bacanya gimana kalau yang ini? Dipta. Tambah. Yang Tambah, ini loh, tambah. yang ini apa? Bacanya apa ini? Lebih banyak daripada, Mm-mm, lebih 50. kurang, Kalau yang bawah? lebih kurang daripada 50. Oke, nice. Betul. Itu untuk yang angka ya, teman-teman ya. Jadi angka nanti dia menerapkan beberapa operasi, ini operasi matematika sama operasi perbandingan. Kalau string atau kata, ya, yang kata nanti dia juga menggunakan operasi perbandingan. Cuman dia tidak menggunakan operasi matematika, teman-teman. Ya, dia menggunakan lebih besar, lebih kecil sama dengan, tapi dia tidak menggunakan plus minus tambah bagi ya. Dia tidak menggunakan itu. Oke. Nah, kalau string nanti bisa seperti ini. Misalkan kalau kemarin kita pakainya ini ya. Misalkan variabel greetings berarti isinya yaitu salam, ucapan, sapaan gitu kan. Nah, itu untuk yang string teman-teman. Kalau yang logika, seperti yang Miss bilang tadi, dia cuma true or false. Kalau logika, dia tidak menggunakan operasi matematika. Operasi perbandingannya pun cuma menggunakan sama dengan, tidak menggunakan lebih besar, lebih kecil. Itu untuk logika. Jadi kalau angka itu menggunakan operasi matematika, semuanya dipakai sama dia. Kalau string cuman pakai operasi perbandingan doang lebih besar lebih kecil sama dengan, kalau logika cuman pakai sama dengan doang. Paham Dipta sama Altaf ya? Paham. Nanti kalau lupa Miss bantu kalau misalkan kelupaan ya. Oke, itu untuk teorinya dulu teman-teman. Jadi intinya hari ini teman-teman belajar yang namanya tipe data, ada angka, string sama logika. Angka itu kata lainnya yaitu integer. Oke, jadi ini yang disimpan di masing-masing data. Tidak boleh dibolak-balik, tidak boleh saling bercampur. Itu sudah ketentuannya seperti ini, ada tipe datanya. Ya. Nah, oke, kalau gitu materinya cukup itu dulu aja teman-teman. Nanti boleh silakan dibuka di pertemuan ke berapa ya? Tuh, Bu. Teman-teman udah masuk di pertemuan ke-25 ya di sini. Di pertemuan ke-25 nanti kita kerjakan dulu di angka 1. Nanti baru kita kerjakan soal 2 sama soal 3 kalau masih sempat ya. Soal 1 dulu teman-teman. Di soal 1 nanti ada 2 soal scratch ya di sini ya. Nah, coba lihat di sini. Pertama, ada game gurita atau octopus. Ini gamenya gimana? Penghitung melacak beberapa kali gurita, gurita menangkap mangsanya. Mangsanya nanti ada pufferfish atau Nyonya Puff ya kalau teman-teman sering lihat SpongeBob tuh. Nah, caranya gimana? Ketika bendera hijau diklik, nanti octopusnya dia otomatis bakal ngikutin mouse pointernya kita. Tuh, ketika dia kena pufferfish, nanti variabel skornya atau count-nya dia bertambah tuh. 3, 4, 5, 6, dan sebagainya. Dan seterusnya seperti itu. Jadi ketika dia menyentuh pufferfish, skornya akan bertambah. Intinya seperti itu. Nah, teman-teman lihat di sini, perhatikan di sini. Caranya gimana? Pertama, di pufferfish, biarin aja seperti ini. Dia sudah ada kodenya. Di Octopus, teman-teman kecilkan dulu nih. Tuh, lihat di bawah ada kode yang sudah dibuatkan, tapi disembunyikan ya. Teman-teman tarik dulu ke atas. Ini untuk kode Octopus ya. Baru nih kita lihat di clue-nya, teman-teman. Lihat di clue yang pertama. Awalnya kita harus membuat dulu atau kita tetapkan
variabel count-nya ke 0. Karena apa? Ya karena kalau kita mulai kan count-nya otomatis ke reset. Dia otomatis 0 dulu. Kalau tiba-tiba 100 gimana? Enak dong ya gamenya ya. Langsung dapat poin 100. Makanya di sini kita set dulu. Atur count-nya 0. Oke, kita udah buat variabel count-nya, skornya 0 dulu. Selanjutnya, kita kasih ini untuk mengontrol ya. Jika, aduh ngantuk Altafnya. Jika menyentuh puffer fish, nanti poinnya bertambah 1. Ubah count-nya sebesar 1. Oke, lanjut. Ini clue yang terakhir, kasih selamanya teman-teman. Jadi di bawahnya count, teman-teman kasih selamanya. Kontrol ini atau prosedur kontrol, teman-teman masukin ke selamanya, baru jika ditaruh di bawahnya kontrol. Udah seperti ini. Coba kita play ya. Dia otomatis ke reset, poinnya 0. Kalau kita klik power fish, poinnya bertambah. Nah, kalau misalkan misklik atau misklik bendera hijau lagi, otomatis kembali lagi ke 0. Karena dia mereset ya teman-teman. Dia kembali ke game awalnya, posisinya 0. Seperti ini. Paham nomor 1? Gampang ya. Masih kecil nomor 1. Nanti boleh silakan simpan baru dicek. Itu untuk yang nomor 1 gurita teman-teman. Selanjutnya Miss akan contohkan yang nomor 2 ada tebak angka. Nah, di sini agak sedikit lebih panjang ya. Teman-teman perhatikan dengan baik. Di soal kedua ada tebak angka. Botmars memilih satu angka dari 1 sampai 10. Jadi dia pick random teman-teman. Dia memikirkan angka 1 sampai 10. Coba tebak berapa angkanya. Coba ya. When green flag click atau ketika kita klik bendera hijau. Hai, saya memikirkan angka sampai 10. Tebak nomor berapa yang saya pikirkan. 1 sampai 10. Coba Miss tebak 6 deh. Saya memikirkan angka yang berbeda, yaitu 10. Nah, berarti salah ya tadi ya. Dia mikirnya angka 10. Coba kita play lagi. 1 sampai 10, Miss tebak dia mikir angka 2 misalnya. Nah, salah juga. Dia mikirnya angka 3. Seperti itu. Jadi kita kayak tebak-tebakan nih. Berapa angka yang dipikirin sama bot Mars-nya? Dia mikirnya 1 sampai 10. Teman-teman coba tebak aja berapa yang dia pikirkan. Gitu. Nah, di sini nanti sudah ada beberapa prosedur nih. Ya, prosedur awalan yang harus kita kerjakan, teman-teman. Ada rules of the game sama question answer. Nah, teman-teman lihat dulu di sini. Untuk yang clue pertama. Aturan game berarti the rules of the game atau rules of the game ya. Teman-teman kasih dua katakan. Oke, yang pertama, hai, saya memikirkan angka 1 sampai 10. Coba tebak gitu ya. Tebak. Oke, lanjut. Kita lihat clue yang kedua. Botmars memikirkan suatu angka. Teman-teman di sini atur dulu ya the intent numbers atau apa angka yang dipikirkan sama Botmarsnya. Pilih acak. Kasih pick random karena dia memikirkannya antara 1 hingga 10. Gitu kan? Taruh di question answer, teman-teman. Lanjut lagi. Misalkan di sini ada pengguna memasukkan suatu angka. Nah, di sini kita pakai sensor tanya lagi. Di sini dia tanya apa? Nomor berapa yang saya pikirkan? Berapa yang saya pikirkan? Pikirkan. Ini kan dia tanya. Nah, kalau udah, teman-teman di sini kasih periksa kondisi. Ada jika. Nah, di sini agak lumayan panjang. Miss nggak contohin satu-satu ya, takutnya waktunya terbuang. Oke, Miss langsung contohin yang sudah jadi aja nih. Teman-teman tinggal ikutin aja sama persis kok. Nih, tadi rules of the game-nya kasih dua katakan, udah. Question answers-nya teman-teman sudah kasih katakan, kasih atur intake numbers-nya sama yang ini. Masukkan tanya ya, nomor berapa yang saya pikirkan? Selanjutnya di bawahnya ada pemeriksaan kondisi. Sama persis di sini. Jika jawaban sama dengan the intent numbers atau apa yang dipikirkan oleh bot Mars-nya, dia bakal mengatakan apa? Bagus, Anda dapat menebaknya. Sedangkan kalau misalkan enggak, berarti dia salah ya. Kita salah menebaknya. Dia nanti bakal bilang nih, saya sedang memikirkan nomor yang berbeda. Dia adalah berapa nih? Nomor yang dia pikirkan atau bot Mars pikirkan. Seperti itu. Udah tinggal misalkan teman-teman sudah susun ini, taruh di bawahnya tanya. Udah selesai seperti ini. Coba ya, kita play lagi teman-teman. Ketika bendera hijau diklik, hai, saya memikirkan angka sampai 10. Tebak. Coba berapa? 9 deh. 9. Tuh, saya memikirkan angka yang berbeda, dia mikir 8. Sampai teman-teman nanti coba sampai bener ya. Sampai bener menebaknya ya, dicoba sendiri nanti. Oke, itu untuk yang nomor 2 teman-teman boleh silakan simpan baru dicek ya. Oke,
itu aja deh. Bonusnya nanti nggak usah dikerjakan dulu, nggak apa-apa. Teman-teman coba kerjakan dulu nomor 1 sama 2 ya. Let's go. Boleh silakan dibuka dulu Algonova. Buka yang soal pertama dulu. Kerjakan nomor 1 sama 2. Ada oktopus sama menebak angka. Let's go. Miss nggak screenshot kan ya, teman-teman. Miss minta untuk coba belajar dulu dari clue-nya sama persis kok itu. Nomor 1, oktopusnya udah ada kodenya tuh, dicari di bawah ya, teman-teman. Di scroll ke bawah, udah ada kodenya tuh. Dicari dulu ke bawah. Nah, disembunyiin di situ. Tarik ke atas ya. Oke, Altaf boleh silakan dibuka dulu. Miss izin sambil minum ya, teman-teman ya. Salah tuh akunnya Altaf. 74 bukan 73. Mm-mm. 9112 bukan 13. Oke. Aturnya taruh paling atas dulu, Dipta. Aturnya tuh ditaruhnya di paling atas. Ya, karena dia kan sebagai, dia baru buat tuh, gitu kan, baru buat variabelnya. Kayak yang waktu kemarin kita menambang, pasti kan dia di atas. Ya punya Altaf, tumben loading gitu. Sinyalnya kurang bagus. Oke, apa sabar pelan-pelan ya. Nanti yang bonusnya kita kerjain di akhir aja. Kalau misalkan masih ada waktu, baru kita kerjain. Atau teman-teman kalau mau ngerjain sekalian juga nggak apa-apa. Nanti Miss kirimkan screenshotnya ya. Masih banyak waktu kita soal. Hmm. Oke, Dipta nomor 2. Banget. Apa? Bisa nggak? Ini kah? Nge-stuck kah punyanya Alta? Bisa itu. Banget. Nah, nanti untuk bonus yang pertama teman-teman kerjain dulu ya. Miss kirimkan caranya nih. Untuk yang bonus pertama. Itu lebih seru tuh. Bonus pertama dia lebih seru karena nanti dia tebaknya 1 sampai 100. Nanti ada clue-nya kayak lebih rendah angkanya, lebih tinggi angkanya gitu. Seru nanti tuh yang di bonus pertama.
Ini taruhnya di sini, Dipta, taruhnya di sini. Atur, dari atur itu taruhnya ke question answer. Nah, no, jikanya juga di sini. Sudah betul di situ kok. Nah, loh kok punya Alta nggak bisa dibuka? Coba ganti sinyalnya Alta. Padahal ini loh, videonya Alta lancar loh. Kenapa ya nggak bisa dibuka ini? Ngeleknya mau. Iya, ngelek dia. Malah belum bisa dibuka. Atau ada jaringan lain nggak? Ada sinyal lain nggak dari hotspot handphone? Enggak ada. Nggak ada. Ah, Lima. Kakak, aku bener kadang first try kak. Langsung? Ya, Kok bisa? Kok bisa, Miss? Miss ini terus loh salah-salah mulu perasaan. Wih, keren. Sip. Berarti langsung bisa dong punya Dipta itu. Coba nanti kerjain bonus yang pertama Dipta, dia lebih seru. Nanti 1 sampai 100. Terus dia misalkan Dipta nebaknya 50, angkanya lebih tinggi dari itu misalkan. Nanti misalkan 70, angkanya lebih rendah dari itu. Jadi ada kayak clue-nya gitu. Miss kirimkan caranya di kolom chat Zoom tadi. Coba. hmm. Punya Alta belum bisa kebuka. kakak, kakak, Kenapa? bahasa Rusia. Bahasa Rusia? Ya tadi ya. Astaga. Oh, itu dibuat sendiri lagi aja. Dibuat variabelnya sendiri aja. Buat variabel sendiri. Nah, baru Dipta tambahin berarti variabel apa yang pertama. Misalkan kalau tadi kan berarti dia numbers gitu atau angka. Nah, kalau yang dibuatin dia variabelnya Rusia ya. Nah, kalau yang itu 1 sampai 100 nih. Berapa kali percobaan, nah semakin cepat menebaknya, berarti attempt-nya atau percobaannya semakin kecil. Misalkan cuma 3 kali nebak ternyata udah langsung betul gitu kan.
Punya atap nggak kuat ya kebuka ya. Aduh, aduh. Terus gimana atap? Mana aku tahu. Ya udah Altaf yang penting diperhatikan dulu aja. Nanti kalau misalkan emang nggak bisa dikerjain, Altaf ngerjainnya di luar kelas ya. Cuman minggu depan harus sudah dikerjakan, oke? Hmm, Mana tahu nanti sore atau kapan sinyalnya bagus di rumah. Padahal biasanya Altaf juga di situ kan, kalau kelas tuh. Iya, berarti emang wifi-nya baru trouble. hmm. Wifi-nya cuma satu tuh ada lagi Altaf. Satu doang. Biasanya Satu sih ya. ada dua. Hotspot Tapi, bapak. oh Bapak hotspotnya lagi Bapak. Bapaknya baru nggak di rumah. nggak ada. Lagi pergi. Hmm. Ini hotspot emak. Pakai hotspot Mama. Bun, udah nonton Netflix. Nonton Netflix kita. Pantesan. Iyalah. Kenapa? Nggak bisa kebuka punya Altaf. Hmm. Aduh, aduh. Mama pakai buat nonton Netflix. Mm-mm. Oke, kenapa? Nggak kuat punya Altaf. Nggak bisa buka. Dari tadi soal nomor satu belum bisa. Hanya dari tadi. Mm-mm. Sabar, sabar. Coba deketin sama mama apa? Kenceng kok di sininya. Hmm. Bawa wifi orang. Masih nge-lag, Bun. Nah, tuh. Tahu. Ah, baru loading project. Ah, gini kayak dari tadi. Semangat, Altaf. Mulai dari nomor satu. Dicari dulu koordinatnya di bawah. Tadi udah ada tuh. Altaf cari di bawah. Nah, taruh ke atas. Tinggal nanti diikutin aja yang bendera hijau. Tambahin, atur dulu. Mm-mm. Nah, jika taruh itu dulu. Menyentuh cover piece. Ubah countnya. Oke. Tinggal kasih-kasih forever. Di bawahnya atur. Mm-mm. Kontrolnya dimasukin. Kontrol dulu. Ambil kontrolnya dulu tuh. Iya, baru jika. Oke. Nah, gini. Bisa nomor satu. Lanjut yang nomor dua. Tinggal diikutin clue-nya itu. Yang clue pertama nanti di the rules of game-nya dulu ya. Of the game tuh katakan dua kali.
Nanti clue sebawahnya masuknya ke question answer semua. Di rules Ah, of the katakannya tuh masukinnya di sini rules of the games. ini. Dua. Aduh. Di sini Di juga. sini juga, sini juga. Enggak, sini tuh enggak. Ini biarin aja kayak gitu. Oh, Nah, itu Dipta. Ini selamanya ulangi sampai. Nah, itu bukan ulangi sampai ini. Pakainya jika nih. Ulangi sampainya yang di tengah dihapus dulu. Ulangi sampainya satu aja. Oke, masukin ulangin sampai satu kali. No, no, no. Nah, satu kali betul. Lanjut, betul, 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 betul. Baru Dipta kasih nih. Jikanya ada tiga. Jika. Pakai jika tiga. Masukin di situ. Mm-mm. Satu, dua, tiga nanti. Masuk di dalam ulangi, betul. Nah, oke, sip. Ya, tinggal Dipta susun ya. Kasih operator dulu. Operatornya dia ini. Sama dengan tuh yang segitiga. Yang ini yang bawah sini. Coba Dipta cari di bawah sini ada sama dengan. Nah, ini masuk ke sini. Tuh. Ini masuknya ke sini atau atur tuh masuknya di question answer. Nah, enggak, ini juga ke sini, sudah di bawahnya lagi. Ini udah gini doang. Yang rules of the game tuh sudah gitu doang. Ini nyambungnya ke sini nanti. Nah, nah, ini yang punya Dipta yang sini nanti dia bukan answer ya. Ini nanti ada oh Dipta tuh pakainya apa aja sih? Ada name sebenarnya di situ Dipta. Jadi Dipta tergantung tuh. Berarti yang atas itu bukan answer tapi dia numbers. Numbers. Nah, yang bawah baru yang ini, yang answer mungkin di sini nih. Atau yang sini very good kah? Jadi ada tiga Dita. Pertama itu harusnya number. Lalu yang kedua, yang bawahnya itu harusnya attempt atau percobaan. Sama yang ketiga itu name atau nama. Jadi kalau Dita mau ganti harus sesuai ya. Ada tiga. Diganti namanya nggak apa-apa.
Tapi di sini kurang satu. Harusnya ada name. Kalau very good sama very good berarti satu variabel ini nanti. Mereka beda variabel ya. Attempt tuh berapa kali percobaan. Kalau name itu berarti nama. Namanya siapa? Answer jadi apa? Answer tergantung. Dipta mau ganti apa? Kalau punya Miss kan pokoknya yang pertama tuh numbers. Yang kedua attempt. Yang ketiga name. Kalau Dipta mau ganti nama, nah boleh. Berarti very good yang bawah ini Dipta ganti nama. Udah tinggal diganti aja di sini nanti. Oh, very goodnya mau diganti attempt. Percobaan. Ya. Udah. Dah, numbers. Nah, ini berarti nama, Dipta. Diganti ke nama, bukan attempt. Jadi nama. Yang nama-nama, bukan numbers. Nama. Ya, dah seperti itu. Itu betul attempt. Yang ini biarin attempt. Nah, dah seperti itu. Nah, yang ini bukan nama, tapi numbers. Number of. Nah. Akhirnya. Udah deh. Dah. Atau kalau mau nyoba yang bonus pertama kayak Dipta ini boleh nih. Kita masih mencoba nih. Caranya Miss kirimkan di kolom chat Zoom tuh. Jadi dia Aduh. kayak tebak-tebakan gitu, tahu-tahu. 1 sampai 100 tapi nih. Alamak, panjangnya. Aku aja aku aja aku aja sampai 1000. Nah, sampai 1000, aduh panjang banget tuh kalau 1000. Berapa kali percobaan nanti tuh? Dan, 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 dan. Siapa pula? Dan, dan, dan. Dan, 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 dan. Apa nih bahasa Rusia? Nah, itu kalau bahasanya bahasa Rusia, Altaf ini aja. Altaf buat variabel baru aja. Ada number, attempt, sama name. Biarin aja itu dia. Pakai bahasa Rusia nggak dipakai aja. Nama, terus apa lagi? Number sama attempt. Hah? Number, NUMBER. Hmm, sama Attempt, ATTEMPT. EAT T, M bukan, ATTMPT. M E, E dulu. E, empat. Hah? ATTT double. A, T, T, E, M, P, T. Kurang P, PT. Terakhir PT. Nah, tinggal diikutin tuh clue-nya sama kayak Piamis.
Hmm. Hah? Puyeng. Kenapa bisa? Mana tadi nomornya? Beda atau klaim-klaim hadiah dulu boleh tuh. Sambil kita dulu tunggu dulu di tas sedikit lagi. Yuh, pasti Avatar. Mhm. Panggil yang attempt tadi betul. Kasih kali X ya, percobaan. Dah, tinggal terakhir kasih dia apa? You smart atau apa tadi punya ya? Smart, SMART, bukan smart. Tipu dikit. Ah, tuh disembunyikan dulu tuh numbersnya kelihatan di sini. Ini diancentang dulu nih, diancentang dulu nih. Punya Dipta nih. Ya, biar nggak muncul. Semuanya. Nah, itu juga boleh deh. Itu aja. Numbersnya aja yang disimpan. Seremnya. Wih, di dua kali percobaan doang, Dipta. Kok keren sih? Soalnya aku kayak gini. Wah, ditampilin dulu dia. Oke, simpan baru di ini ya. Simpan baru dicentang-centang nanti di Dipta. Dipta kalau mau mainin lagi boleh nanti. Keren, sip. Tapi dia nengok dulu jawabannya yang ngecheat. Oke, bonus kedua nggak usah dikerjain dulu nggak apa-apa Dipta. Teman-teman istirahat dulu ya 5 menit sambil dimainin itu boleh Dipta. Oke. Altaf juga boleh tuh. Tadi di ini Altaf coba dibuka di kursus tadi Altaf. Coba di pertemuan 25 tadi. 15-an. Nah, 25. Nomor satu tadi. Di bonus yang terakhir coba dimainkan Altaf.
Bonus terakhir Aku dimainkan itu aku cuma bener tujuh. tebak-tebakan. Aku bener tujuh. Ye. 7 kali percobaan. Ya. Keren. Oke, Dipta boleh istirahat dulu 4 menit ya. Jam 11.00 nanti baru Miss lanjutkan ke soal yang kedua. Oke? Oke. Oke. Boleh ngapain aja, mau ngemil dulu atau mau main apa? Boleh. Jam 11 baru nanti kita lanjut lagi. Iya. 7 lebih tinggi dong. Coba berapa tadi, Altaf? Coba 40, 40. 40 bukan 80. Nah, berarti antara 40 sampai 80. 50 coba. Nah, berarti lebih tinggi lagi. 65, 65. 56. Nah, 65 coba. 60. Nah, 70. 70 Apa sih coba. nomornya? Ya, coba 75, coba 75. Nah, Aduh. dari 67 sampai 75 tuh, 71. Nah, 71 sampai 75, 73. Nah, 73 sampai 75, 74 dong. Nah, gitu. Ah. Range-nya, range-nya harus langsung di ini, harus langsung di cek 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 cepet gitu. Jadi apa namanya, nggak sedikit-sedikit, biar langsung tahu. Oke, istirahat dulu Altaf. Jam 11.00 kita lanjut ya. 2 menit. Nomor 2 nanti menjelaskan jam 11. Oke, sudah jam 11 teman-teman. Ya, kita lanjutkan dulu ya. Kita lanjutkan untuk yang nomor 2. Let's go. Ini Miss izin untuk stop share dulu ya. Ya, kita kembali dulu. Punya Dipta? Udah belum tuh? Aduh. Tunggu punya Dipta biar selesai dulu teman-teman. Ayo cepat Dipta. Level terakhir tuh.
Naik, naik, terus, terus, terus. Aduh, kurang cepat dikit. Nah, oke, mantap. Sudah selesai. Oke, kita kembali ke Zoom dulu ya, Dipta ya. Ya, nah, teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Tadi untuk yang soal pertama, yang oktopus sampai yang tebak angka, kita udah selesaikan tadi. Sama bonusnya kalau misalkan punya Altaf belum selesai, nanti diselesaikan nggak apa-apa. Nah, Miss lanjutkan. Nanti teman-teman lanjut ke soal yang kedua ya. Nanti ada ini. Perkenalkan C1PO. Ada di sini ada mesin ya namanya C1PO. Dia bisa mengukur kristal dan merekam nilainya di komputer. Lalu dia akan menampilkan nilai dari jumlah kristal itu ke televisi atau di layar televisinya seperti itu. Caranya gimana di sini? Teman-teman, seperti kemarin ya. Langkah pertama nih, kita set value-nya dulu atau kita tetapkan variabelnya dulu. Kita ambil ukuran kristal, kita simpan di value-nya, baru nanti kita tampilkan atau send value A-nya. Caranya seperti itu. Seperti kayak yang di clue tadi. Coba Alta sama Dipta perhatikan di sini ya. Pertama, jadi apa yang harus kita lakukan? Di sini dia kita diminta untuk mengukur kristal dan merekam nilainya. Baru nanti kita tampilkan dia di sini di layar televisinya. Caranya berarti pertama kita tetapkan dulu nilai A, apa yang akan kita simpan? Yaitu ukuran kristal. Jadi teman-teman ambil ukuran kristal atau membaca ukuran kristal disimpan di variabel A. Itu dulu. Setelah itu udah tinggal kirim nilai A untuk ditampilkan. Seperti ini doang. Itu ini untuk nomor satu ya. Coba kita play. Kristal pertama dibaca berapa nilainya? Oh, 5. Nah, berarti kristal A nilainya 5 ditampilkan ke televisi. Seperti itu. Jadi kita simpan nilai 5-nya di angka atau di variabel A. Gitu ya. Itu untuk yang nomor satu. Gampang nih mah. Nomor 2 sekarang. Sekarang kita perlu mencari ukuran kristal kedua. Berarti gimana kalau kristal kedua? Teman-teman kasih yang next kristal. Jadi kita next kristal dulu, biar nanti yang diambil kristal kedua, tetapkan nilai A, ukuran kristalnya diambil, kirim nilai A. Udah seperti ini, coba kita lihat. Kristal pertama di skip dulu. Kita hitungnya yang kristal ke 2. Nah, nilainya berapa? Oh, 2. Udah tampilkan ke layar, seperti itu. Nah, sekarang nomor 3, teman-teman. Kirimkan nilai dari kristal keempat. Berarti kita harus ngambil kristal yang keempat. Kalau tadi kita pakai kristal berikutnya, kristal berikutnya, kristal berikutnya bisa sebenarnya. Cuma terlalu panjang, teman-teman. Di sini kodenya cuma 5 doang maksimalnya. Jadi kita harus gimana? Pakai repeat ya, teman-teman ya. Ulangin 3 kali. Kristal berikutnya baru tetapkan nilai A, ambil ukuran kristal, kirim nilai A. Jadi kita skip dulu 3 kristal pertama, kristal satu di skip, kristal 2 skip, kristal 3 skip, baru kristal 4 kita hitung, oh 5, baru nanti dia tampilkan ke layar 5, seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan yang nomor 4, ini gimana, Miss? Ini nanti tambahin satu ukuran kristalnya. Jadi teman-teman nanti tambahkan ukuran kristalnya jadi satu. Caranya gimana? Sama kayak tadi. Nih, tinggal ditambahin aja. Pertama berarti tetapkan nilai A, ambil ukuran kristal. Cuman kan di sini diminta untuk tambahin satu. Tambah satu nilainya di sini. Biar nanti misalkan 6 jadi 7, 4 jadi 5 gitu. Kalau udah kirimkan deh. Nih, coba kita lihat ya. Misalkan, ukuran kristal pertama berapa? Oh, 5. Berarti nanti harusnya tambah satu. Hah? 6, seperti itu. Paham 1 sampai 4? Masih gampang ya? Ya, kalau gitu boleh silakan dicoba dulu teman-teman. 1 sampai bonus boleh ya. Kita kerjakan sampai bonusnya masih gampang kok itu. Tinggal tetapkan nilai A, lalu ambil ukuran kristalnya, kirimkan nilai A-nya. Oh, udah seperti itu. Coba, boleh silakan share screen teman-teman. Kerjakan yang nomor 2. T1PO namanya.
kristal berikutnya di atas dulu, Dipta. Nah, kalau gitu yang kerekam yang A-nya. Nah, jadi kristal berikutnya taruh di paling atas dulu, Dipta. Betul, baru tetapkan nilai A, kirimnya di paling bawah. Nice. Nah, kalau kristal kedua gimana tadi, Altaf? Kristal kedua berarti kasih kristal berikutnya dulu di sini. Kan yang diambil kristal kedua. Repeatnya 3 kali aja, Dipta. Karena kan yang di skip tuh 3 kristal di depan, keempat baru diambil. Jadi kalau Dipta ambil 4, justru nanti yang kebaca yang nomor 5. Sekarang dibaca dulu instruksinya, tambah 1 dia ya. Nah, kalau ada instruksi itu jangan langsung di skip ya teman-teman ya. Karena itu biasanya udah tahu tuh di situ caranya. Nah itu repeatnya 3 kali aja Alta. Karena kan kita mau ambilnya yang ketiga, keempat. Udah. 1 di skip, 2 di skip, 3 di skip, baru nomor 4 yang dihitung. Nah, Pasien lumayan ngelek. kenapa nge-like ya? Iya. Oh iya, gak nge-like. Tambah 1 berarti tetapkan nilai A dulu. Tetap. Mm-mm. Ambil ukuran kristal. Nah, kasih tambah 1. Udah. Mm-mm. Kirim nilai A. Habis itu tambahin 2, tambahin 3. Berurutan dulu aja. Mm-mm.
Nah, nanti kalau ada caranya jangan langsung di skip ya, biar tahu. Jangan langsung dilanjutkan tuh, biar tahu caranya. Kebalik itu punyanya Altaf, kristal berikutnya ditaruh paling atas. Iya. Kalau di bawah berarti dia hitung dulu baru kristal berikutnya. Nah, tuh nomor 7 jangan langsung diklik lanjutkan Altaf. Coba dilihat di situ clue-nya gimana. Oke, ini diklik lanjutkan dulu nggak apa-apa. Nah, di sini dilihat nanti di sebelah kiri tuh. Caranya gimana? Dilihat dulu ya. Tuh, set value A tuh 0. Oke, klik lanjutkan. Berarti tetapkan nilai A ke 0. Terus, nah, kasih repeat until sama ketika warnanya blue, dan coba lanjutkan lagi. Oke, punya Dipta. Tetapkan nilai A 0, iya, ulangin hingga biru. Nah, di sini tambahin tetapkan dulu, Dipta. Tetapkan nilai A di atasnya kristal berikutnya. Mm-mm. Nah, tetapkan nilai A plus ukuran kristal. Jadi ambil dulu A plus ukuran kristal. Ukuran kristal mana sih ini? A-nya di depan dulu, iya. Nah, A plus ukuran kristal. Mm-mm. Dah gitu. Oke, punya Altaf. Ulangin hingga... Oh, dia tetapkan dulu Altaf. Tetapkan dulu di atasnya. Tetapkan nilai A dulu sama dengan 0. Nilai A 0 dulu. Mm-mm. 0. Oke. Ulangin hingga kristalnya biru. Betul. Biru. Lanjut kasih tetapkan. Mm-mm. A kasih plus ukuran kristal. A plus ukuran kristal. Kakak kalau udah selesai udah nggak boleh itu gak? Kalau udah selesai, kerjain yang ini boleh, kerjain yang nomor 3 boleh. Kalau gak dikerjain, Kalau nggak dikerjain, ya udah nggak apa-apa. Kasih kristal berikutnya dulu punyanya Alta. Di atasnya, di ini, di bawahnya tetapkan. Di dalam looping. Nah, baru terakhir kirim nilai A di bawah sini. Oke.
Nah, dah tuh Altaf. Udah selesai. Lalu diklik emoticonnya, bonusnya nggak usah dikerjain nggak apa-apa. Nomor tiganya mau dikerjain nggak Altaf? Miss bantu sini. Oke, lanjut. Nomor satu, dia itu variabel yang digunakan berarti di sini ada drink sama answer-nya ini juga diambil. Jadi drink sama answer. Betul. Coba dijawab. Oke. Di sini variabel apa yang digunakan? Altaf pilih yang... Tunggu, ada tiga jawabannya. Bentar ya. Miss lupa. Kecuali... Oke, yang... Berarti kecuali ini. Jawabannya ada tiga. Mm-mm. Sama aja itu cuman penulisan angkanya ya angkanya penulisan kodenya yang diubah-ubah. Oke. Sekarang nah ini ada beberapa ya yang dimasukkan ke false sama true. Tuh coba Miss bantu yang false dulu ya. Yang false ini masukin ke false. Ke selain itu masuk ke false dan nanti coba scroll ke bawah. Ini letter 11 ini juga masukin ke false atau sama ini juga ke false. Mm-mm. Nah, coba scroll ke bawah dikit. Ini di scroll ke bawah. Bukan di sini nih. Ini kan kayak ada buat scroll ke bawah nih, Alta. Nah, ini masuknya ke sini. Nah, ya selesai ya. Oke, berarti untuk teori dan juga materi dan juga tugas untuk hari ini dah selesai punya Altaf sama Dipta. Oke, Miss coba lihat dulu. Oh iya, sudah masuk ya teman-teman ya. Sudah dikerjakan semua sip. Nah, berarti untuk materi hari ini Miss cukupkan dulu ya. Teman-teman tadi sudah belajar beberapa teori. Tunggu Miss, bantu untuk hijaukan dulu. Sebentar ya. Sambil Miss koreksi dulu. Oke, nah teman-teman kita coba rekap dulu habis ini kita akhirin ya karena udah selesai juga. Tadi teman-teman sudah belajar hari ini di materi tipe data dan juga operator ya. Tadi ya, sudah selesai di teorinya. Tadi Miss jelaskan bahwasanya tipe data dan juga operator itu ada tiga jenisnya. Coba Dipta sama Altaf masih ingat nggak yang pertama apa? Tiga jenis tipe data. Yang pertama apa? Altaf dulu sebutin satu coba. Tiga tipe data yang Miss jelaskan tadi, salah satunya apa? Lupa. Loh, kok lupa? Dito masih ingat nggak tadi apa aja? Nih, ada tiga tadi itu. Ayo, nih. Ada angka ya atau integer. Kedua ada string atau kata ya. Ingat-ingat string. S-T-R-I-N-G-S string. Kata atau kalimat sama yang terakhir logika true or false. Kalau true tadi apa angkanya? True? No. Ayo kebalik nggak? True apa? Terus No. satu, false yang nol, jangan kebalik ya. Nah, di sini coba diingat-ingat lagi ya teman-teman ya. Ini harus ingat kalau misalkan lupa nanti takutnya ke depannya teman-teman ketika menggunakan variabel bingung mau dimasukin ke apa ya.
Angka itu kata lainnya integer. String itu kata. Kalau logika baru true or false gitu ya. Diingat-ingat pokoknya. Kalau lupa tanya Miss kemarin tipe data yang kedua apa? Tipe data itu apa? Harus diingat pokoknya. Angka, string dan juga logika ada true or false. Nah, dah seperti itu aja. Untuk minggu depan kita lanjut lagi besok masuk ke ini teman-teman, masuk ke variabel sebagai ya, variabel dalam games ya. Teman-teman nanti akan menerapkan variabel dalam games. Penggunaan variabel kalau udah dalam games tuh gimana? Biasanya dipakai untuk skor, dipakai untuk nyawa gitu kan? Nah, itu nanti kita coba terapkan di games, teman-teman. Seperti itu. Oke. Sebelum Miss akhirin ada yang mau ditanyakan dulu atau sama Dita? Tidak ada. Oke, berarti cukup ya. Untuk minggu depan kita berarti lanjut di pertemuan 26. Teman-teman Miss minta untuk kalau bisa diusahakan hadir ya kalau nanti itu sebagai apa ya? Lisan penting juga ya karena ketika kita besok sebelum masuk kenapa hal tahu? Ketika besok kita sebelum masuk ke project, nah variabel dalam games itu paling penting, oke? Karena di situ teman-teman cari tahu gimana penerapan penerapan variabel untuk membuat games. Oke, kalau gitu sebelum Miss akhirin kita boleh foto dulu. Ya, kita foto dulu guys sebelum Miss akhirin. Habis ini boleh silakan istirahat ya. Bisa waktunya beberapa menit boleh buat istirahat aja. Ya, siapa yang sudah siap? Kita foto dulu. Alaf masih sambil mamam. Ya, coba di dulu. Kalau udah, Miss hitung mundur ya. Sudah siap? Ya. Kalau gitu, Miss hitung mundur, teman-teman. Aduh, Dipta masih ngantuk dulu. Ya, Miss hitung mundur. 3, 2, 1. Udah lapar kayaknya Dipta ini. Udah mau makan aja ini. Oke, satu kali lagi, teman-teman. Miss hitung mundur. 3, 2, 1. Waduh, kok hilang mukanya Dipta. Oke, kalau gitu untuk pertemuan hari ini Miss ucapkan terima kasih semuanya sudah hebat mengikuti kelas dengan baik. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye-bye semuanya. Miss izin akhirin ya. Bye-bye Dipta, bye-bye Alta. Selamat melanjutkan aktivitas. Happy weekend semuanya. Bye.